Asli ini bis ganteng banget dong. Salam Masarkan, selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian nonton video ini. Jadi hari ini rencananya aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya naik bis Pandawa 87 yang UHD atau Ultra High Deck dengan julukan Transformer. Dan sekarang baru jam 8 kurang, ini aku sudah berada di kantornya Royal Marine. Dan di sini ada satu bis yang standby. Ini juga baru aja pulang tadi sekitar jam 5 atau jam 6 pagi. Ini biasa di sini ada dua, tapi yang satu lagi jalan ke Bali 7 hari. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen sewa bis pariwisata, bisa langsung kontak aja ke Royal Marine, di sini IG-nya, dan juga bisa ke WhatsApp yang ada di bawah sini juga. Pengen ngerasain experience-nya bis pariwisata dengan kelas super eksekutif, bisa nyobain Royal Marine ini. Bisa langsung aja kontak nomor di sini ya. Oke, jadi nanti kita lanjut kalau sudah di Terminal Poris. Ini rencananya aku mau minta tolong anterin anak-anak ke Terminal Poris pakai mobil. Nanti mobilnya tak titip di sini. Tapi ini masih pada tidur karena baru aja sampai tadi. Ini aja bisnya belum dicuci nih. Masih kotor. Tuh, masih kotor banget. Jadi karena baru banget sampai, ini masih kotor. Dalamnya sih bersih sih. Tapi luarnya masih kotor. Tuh. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau sudah di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Jam 9.58 ini kita sudah sampai di Terminal Poris Pelawat. Dan ini mobilnya pulang. Titip ya. Wih. Jadi karena mager naik busway, jadinya kita naik mobil aja. Yuk. Terus mobilnya dibawa ke kantornya Royal Marine. Nah, jadi inilah bis yang akan kita naiki dari Poris Tangerang ke Surabaya hari ini. Yes, ini adalah Pandawa 87. Dia memakai bodi UHD, Ultra High Deck, dengan julukannya ini, Transformer. Jadi bis ini adalah bis UHD yang pada saat itu tahun 2018 menjadi bis pameran di event Gias. Tuh, Gias 2018 dulu pamerannya pakai bis ini. Jadi sekarang kita mau naikin bis X pameran Gias 2018. Dia memakai sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542, 420 horsepower. Ini sih perjalanan kita bakal nyaman banget karena Mercy 2542 ini dia transmisinya itu sudah ZF Ecolife, jadi pure matic, nggak ada pengoperan gigi sama sekali. Jadi udah kayak motor matic yang tinggal ngegas doang. Jadi smooth banget. Dan juga suspensinya ini luar biasa nyaman, Mercy 2542. Juga bis ini semua rodanya itu sudah memakai velg Alcoa. Dan ini kinclong, tapi kurang kinclong sih. Ini harusnya dipoles lagi biar lebih kinclong. Masih ada item-item begini nih. Udah full Alcoa semua. Dan ini liverynya ikonik banget sih. UHD-nya Pandawa itu liverynya ikonik semua. Ini Transformer seperti ini liverynya. Terus keresannya dia atau passingnya dia namanya Herbie. Aku udah pernah naikin kembarannya dia. Kembaran, nggak kembar sih. Passingannya dia, keresannya dia itu dari Jakarta, dari Poris juga dari sini ke Banyuwangi. Itu sekitar 6 bulanan lalu tuh aku naikin yang Herbie, keresannya dia. Dan dari belakangnya seperti ini. Ganteng ya. Dilihatnya tuh enak gitu loh. Tuh. Di bagian atas sini ada trayeknya Jakarta Banyuwangi. Jadi dia ini startnya awalnya dari Poris Tangerang, terus finishnya di Terminal Karangente Banyuwangi. Tapi kita naiknya sampai ke Surabaya aja. Karena kita nanti ada acara di Malang dan kita turunnya di Surabaya naik bis ini. Tiketnya, ini dia tiketnya. Tuh, tiketnya tiket sampulan seperti ini. Dan ada bisnya juga di cover tiketnya, Transformer dan juga Herbie tuh. Wih. Terus ada bis ini juga. Ini apa? Liverpool ya?
Bukan ding. Nah, tiketnya seperti ini. Dalamnya seperti ini. Ada namanya Arkan, naiknya dari Poris tanggal 25 Juli 2022, jam berangkatnya jam 11.30. Nomor seatnya 1D, harganya 400.000. Nah, ini nih, masalah harga, ini 400.000, harganya harga Surabaya sampai Jember. Jadi walaupun kita cuma sampai Surabaya, ini dihitung harga Jember. Jadi peraturan harga seperti itu baru diberlakukan itu kemarin habis Lebaran. Jadi Surabaya sampai Jember itu harganya sama. Ke Banyuwangi tiketnya cuma Rp420.000. Cuma beda Rp20.000 aja dengan Surabaya. Bayangin, kenapa Surabayanya disamain sama Jember? Itu dari Surabaya ke Jember masih jauh banget loh. Tapi harganya sama. Gitu. Kenapa nggak Surabaya 350.000? Gitu kan? Jadinya kan win-win solution. Ini Surabaya digabung sama Jember luar biasa loh beda harganya. Dan Jember sama Banyuwangi itu bedanya cuma 20.000. Surabaya Banyuwangi beda 20.000 juga. Jadi harga Surabaya 400, harga Banyuwangi 420.000. Surabaya ke Banyuwangi itu jaraknya masih jauh banget, masih sekitar 6-7 jam perjalanan lagi. Luar biasa ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini jadi experience juga dan informasi juga buat teman-teman supaya nggak kaget kalau naik bis Pandawa 87 apapun itu, mau yang eksekutif biasa, mau yang sleeper, itu sama peraturannya begitu. Kalau kita cuma naik dari Surabaya, kita bayarnya tiket Jember juga. Dan tiket Jember sama Banyuwangi cuma beda 20.000 aja. Oke lah. Jadi sekarang baru jam 10 pagi. Kita nunggu keberangkatan dari bis ini yaitu setengah 12 siang. Ya udah, sekarang kita ngopi-ngopi dulu sambil lihat kondisi di Terminal Poris Pelawat jam 10 pagi. Oke, yuk. Jadi di Terminal Poris kalau jam 10 pagi ini kebanyakan bis-bis ke Denpasar dan juga Madura. Tapi ini ada juga bis ke Banyuwangi. Ini Dream Coach. Ini ke Banyuwangi juga. Dia keberangkatan pagi rada siang. Jam 10 dia udah berangkat ke Banyuwangi. Terus di sini ada Almuna Trans. Ini ke Madura juga. Jadi bis ke Madura saat ini ada 2. Ada Almuna dan juga ada Lorena atau Karina double decker itu. Ini Madukismo ke Denpasar. Bis Denpasar bentar lagi bakal masuk. Bis Madura juga bentar lagi banyak yang masuk kayak Gunung Harta. Denpasar itu ada bis KG Trans, Kaisar Guptaka bentar lagi masuk. Nah, ini nih ke Denpasar. Ini ke Banyuwangi juga. Tuh. Bagus ya. Kok pengen naik ini ya? Wih. Coba lihat depannya. Banyuwangi, Jember, Jakarta. Dream Coach 22 kursi di dalam sini, sleeper. Jadi perjalanan dari Tangerang sampai ke Banyuwangi itu ditempuh dengan waktu, terakhir aku naik dari sini ke Banyuwangi itu 17 jam perjalanan. Jadi naik bis ini selama 17 jam perjalanan kita bakal rebahan. 17 jam rebahan sepanjang jalan. Dan dia memakai sasis Mercy 1626. Wih. Kondisi saat ini di Terminal Poris Pelawat Tangerang ini agak mendung ya teman-teman. Ini semoga nggak hujan sih. Karena ini aku belum naik ke bisnya. Baru jam 10. Dan agen atau perwakilan dari Pandawa 87 tuh ada di sebelah sana. Itu kalau kalian mau melakukan pemesanan tiket Pandawa 87 bisa ke situ. Dia ada di sampingnya Gunung Harta. Nih ada nomor HP-nya juga. Nah sekarang ini masuk Gunung Harta. Ini Gunung Harta, dia ke Banyuwangi. Di belakangnya diikuti sama KG Trans, Kaisar Guptaka. Ini bis yang pernah aku naiki dari Denpasar ke Jakarta. Wih ganteng ya. Dia memakai sasis Hino RK8 non suspensi. Jadi masih pakai lip spring. Tapi overall saat ini bis terbaik Jakarta Denpasar dan sebaliknya ya ini sih.
servisnya bagus, bisnya bagus. Ya, rekomen lah kalau kalian mau ke Bali, Denpasar tepatnya, naik bis KG Trans ini bisa dijadikan salah satu pilihan kalian untuk naik bis Jakarta Denpasar dan sebaliknya. Jadi ini kita sekarang di pintu masuk Terminal Poris karena tadi bis Pandawa 87 Transformer sudah muter. Nanti dia bakal masuk ke sini dan ini ada masuk bis ANS Single Glass Jakarta Padang. Aduh, kapan ya aku keturutan ke Padang? Niatnya tuh belum kekumpul terus buat ke sana. Nah, ini dia bis kita Pandawa 87 Transformer. Ini akhirnya masuk ke tempat keberangkatan dan ini ganteng banget dong. Ya Allah, liverynya itu ganteng banget sumpah. Ganteng banget ini bis. Iri bilang bos. Oke, sekarang kita menuju ke bisnya. Kita mau melakukan keberangkatan bis Pandawa 87 sebentar lagi. Oke, sekarang jam 11 lewat 20 menit. Akhirnya bis yang kita naikin, ya ketutupan Handoyo. Akhirnya bis yang mau kita naikin dari Tangerang menuju ke Surabaya ini masuk di tempat keberangkatan. Oke, sekarang kita langsung lihat aja bagian dalamnya. Kita masuk ke dalam. Ini sih berangkatnya jam 12 ya. Jam 12 atau jam 12.30 gitu. Tapi dia jam setengah 12 kurang sudah masuk di tempat keberangkatan. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Masuknya dari depan tempat kru ya. Nah, ini driver, kondektur, dan di sana tempat istirahat krunya. Nah, ini kita naik ke dek atas. Oke. Nah, nggak enaknya bis ini, itu bagian depannya nggak ada leg restnya, tapi di bagian belakangnya tuh ada leg restnya. Jadi nanti kursi kita tuh nggak ada leg restnya seperti ini teman-teman. Khusus di hot seat atau di bagian depannya aja yang nggak ada leg restnya. Selain bagian depan itu ada leg restnya seperti ini. Jadi enak banget nih, perjalanan jauh ada leg restnya. Jadi kaki kita nggak pegel. Dan ini by the way kursinya kalau nggak salah totalnya ada 36 kursi. Atau 36 penumpang yang bisa diangkut oleh bis Pandawa 87 ini. Bis ini juga dilengkapi dengan toilet dan juga smoking area. Dia ada di sebelah sini, di tengah-tengah dari bis. Ini coba kita buka ya. Seperti biasa bukanya ke kanan dan di sini digabung antara smoking area dan juga toiletnya. Tapi ini emang agak susah sih kalau toilet model begini. Ngebukanya tuh kita harus setengah jongkok dulu dari sini, baru buka pintu dari toiletnya. Dan seperti inilah toiletnya. Bersih dan wangi sih. Nah, nggak enaknya kalau bis UHD tuh toiletnya di sini dan ini susah banget sih aksesnya. Kemudian kita juga diberikan kompartemen penyimpanan di bagian atas dari kursi. Ini bisa buat naruh barang yang kecil-kecil. Kalau barang yang besar itu di bagian bawah. Tapi untuk bagian depan ini kita nggak mendapatkan kompartemen seperti yang tadi. Jadi ini tasnya aku taruh sini aja deh. Jam 11 lewat 54 menit akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Poris Pelawat Tangerang menuju ke Surabaya dan juga Banyuwangi. Perjalanan menuju Surabaya kira-kira akan ditempuh kurang lebih 12 sampai dengan 13 jam perjalanan. Dan perjalanan ke Banyuwangi ini kayaknya bisa lebih dari 17 jam perjalanan karena tadi aku tanya ke krunya, itu di exit tol Probolinggo Timur lagi parah banget macetnya. Ditambah juga di sana ada pasar kalau pagi-pagi. Jadi bisa 20 jam mungkin perjalanan ke Banyuwangi. Ini kita sudah jalan kira-kira setengah jam. Dan ini aku baru sadar kalau bis ini tuh luar biasa senyap banget. Ini mungkin bis UHD tersenyap yang pernah aku naikin. Nggak ada gemlodaknya sama sekali. Kalian bisa dengerin deh. Di depan kita sekarang ada bis Putra Pelangi. Ini dia Putra Pelangi dari Bogor menuju ke Medan. Aduh, pengen banget ya naik bis jauh lagi ke Medan gitu atau ke Aceh sekalian. Kita ternyata masuk dulu ke Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan di depan kita ini ada Rosalia Indah MHD 148 itu ya depannya. Nggak kelihatan tadi.
Itu dia kelasnya eksekutif plus, itu kayaknya ke Jogja deh kalau nggak salah ya. Dan ini kondisi di terminal terpadu Pulau Gebang siang hari ini lumayan kosong ini. Ini biasa jam-jam segini masih sama seperti di Polres, itu bis-bis ke arah timur kayak Jawa Timur, terus kayak ke Denpasar, Madura, Malang, dan lain-lain. Ini biasanya jam-jam segini lagi pada ngumpul. Dan ini ada Sempatistar dong, ya ampun. Ada Sempatistar juga. Duh, pengen banget deh naik itu lagi. Terakhir aku naik bis Sempatistar itu dari Jakarta ke Medan, itu sekitar tahun 2019 akhir. Dan di sini juga ada double decknya Garuda Mas, ada Harapan Jaya juga, dan ini kita parkir di sebelahnya Rosalia Indah. Ya, ini kita mau ngambil beberapa penumpang dari sini. Ini kita berhenti sudah kurang lebih 15 menitan. Nggak tahu nungguin apa. Dan di sini bis Putra Pelangi yang tadi ketemu di jalan tol, dia berangkat menuju ke Medan atau Aceh ini. Kayaknya sih Medan sih. Kalau yang ke Aceh itu PT Pelangi, dia dari Tasik. Kalau ini kayaknya ke Medan. Ini startnya dari Bogor, dari kantor perwakilannya Putra Pelangi Bogor. Tajur sih, bukan Bogor. Dan ini juga berangkat SDD 146. Ini dia dari Jakarta ke Malang. Nah, kalau jam-jam segini tuh banyak banget bis-bis ke arah Jawa Timuran. Itu di ujung sana ada Haryanto 012 Sunbreaker. Itu juga dia ke Malang. Tuh. Kapan-kapan kita coba naik itu ya, dari Malang ke Jakarta. Nah, ini juga berangkat Lorena LS 420 ke Malang juga. Ini bis yang pernah aku naiki beberapa bulan lalu dari Jakarta ke Malang. Kalau belum nonton videonya, silahkan klik aja di pojok kanan atas video kalian. Nah, ini bis jauh nih, dia ke Nusa Tenggara Timur. Ini parah banget sih, kita berhenti di sini 45 menit lebih, hampir 50 menit. Ini nungguin penumpang 2 orang yang telat. Ini harusnya Pandawa bikin peraturan buat penumpang di mana kalau 15 menit nggak datang itu ditinggal deh. Karena ini 50 menit loh, bayangin. Nungguin penumpang 50 menit. Dan dia bukan penumpang yang start dari awal, dia di tengah perjalanan seperti ini. Ini kan terminal Pulau Gebang udah pick up point yang keberapa kali ya. Dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua, meski lewat luka. Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di rumah makan Raus Eco Gringsing. Setelah perjalanan, sekarang jam berapa? 19.21. Setelah perjalanan 7 jam setengah dari Tangerang, akhirnya kita sampai juga di rumah makan. Ini udah lapar banget, sampai pusing banget kepala aku nih. Inilah salah satu yang aku kurang srek sih kalau naik Pandawa 87, makanya kenapa aku jarang naik bis ini. Makannya jauh banget kalau dari
Tangerang tuh dari asalnya ya. Tadi kita start dari Poris sampai sini jam setengah 8 malam, berarti 7 jam setengah kita di bis dan nggak makan. Ya ada sih snacknya, cuma snack itu mungkin cuma bisa ngeganjel sekitar 1 sampai 1,5 jam aja. Habis itu kelaparan lagi. Tapi selain itu, ini bisnya luar biasa enak banget. Surprisingly, nggak gemlodak sama sekali, kedap banget, luar biasa bis ini. Wow. Aku tuh pernah naik keresannya ini, yaitu Pandawa 87 yang Herbie. Itu waktu itu sampai sini jam setengah 9 malam kalau nggak salah. Lebih lama lagi karena waktu itu hari Jumat sore. Tapi sekarang lebih cepat, tapi tetap lama juga sih. 7 jam setengah kita di bis. Tapi selain itu nggak ada komplain sama sekali. Luar biasa. Oke, sekarang kita masuk dulu ke dalam rumah makan untuk melakukan servis makan. Dan jangan lupa tiketnya dibawa. Karena di tiket ini ada voucher makan yang akan kita berikan ke petugas yang ada di dalam rumah makannya. Oke, yuk. By the way, di sini kita nggak sendirian. Ini ada juga bis Pandawa 87. Itu dengan julukan Dewi Anjani. Sama-sama memakai Mercy 2542. Wah, itu enak banget sih. Itu pasti perfect banget. Tronton, tapi dia nggak UHD, nggak double deck. Itu rasanya nikmatnya luar biasa. Oke. Ini tadi aku mau masuk ke dalam, cuma pengen ngasih tahu kalian kalau Pandawa 87 ini pindah tempatnya. Dulunya tuh Pandawa 87 servis makannya di depan sana. Itu yang ada bis-bis itu di sebelah kanannya. Itu di depan, itu bis-bis yang terparkir tuh kayaknya ada Murni Jaya dan juga ada Laju Prima. Nah, kalau di sebelah sini, ini tempatnya bis Sudiro Tunggajaya. Nih, sebelah sini nih. Ini sebelah sini biasanya ada Mahardika, terus MJPM, Putra Mulia, banyak sih. Tapi di depan itu sementara ada Murni Jaya dan juga Laju Prima. Belum masuk bis-bis Muryaan dari Jepara, Kudus, Pati dan lain-lain tuh belum masuk. Biasanya mereka masuknya jam 9-an sih. Dan di sini sisa kita sendiri, bis yang kita naikin maksudnya, Pandawa 87 Transformer. Oke. Sekarang kita masuk ke rumah makannya, yuk. Nah, jadi kali ini aku makannya soto ayam dan nasi. Jadi di sini tuh kita diberikan 4 menu, ada nasi goreng, bakso sapi, soto ayam dan juga nasi rames. Ini aku pesannya soto ayam dan juga teh manis hangat. Oke, kita sudah selesai makan dan sudah sholat juga. Jadi musolanya tuh ada di sini nih, di tengah-tengah kedua bis ini. Dan ini baru datang juga bis Pandawa 87. Ini dia dari Jakarta ke Jogja Wonosari. Ini julukannya tuh Ajax Amsterdam. Nih. Wih, warnanya hijau. Ini juga di sini baru masuk bis Berlian Jaya. Ini nggak ngerti dari mana, sepertinya kalau nggak dari Cepu, dari Bojonegoro deh. Kalau nggak salah lo ya. Dan kita coba lihat-lihat ke depan yuk. Ada bis apa aja di depan? Sejauh ini cuman ada Murni sama Laju Prima aja sih. Sepi ya? Di rame-ramenya itu sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Rame-ramenya rumah makan Rose Echo ini. Lah, ini berangkat satu malah. Jadi di bagian depan ini tersisa 2 Laju Prima dan juga 1 Murni Jaya. Ini yang 1 sudah berangkat. Jadi tadi di depan itu ada warung. Ini habis beli tolak angin dan juga susu beruang. Ini biar tidurnya enak. Susu beruangnya sih buat ini aja sih, ala-ala aja. Tapi tolak angin ini yang penting. Tolak angin satunya ini 5.000. Susu beruang ini harganya 15.000. Oke, sekarang kita lanjut naik lagi ke dalam bis melanjutkan perjalanan. Dan ini udah nggak berhenti-berhenti lagi sampai di Surabaya, Terminal Bungurasih. Oke, kita naik yuk. Nah, ini ada masuk lagi Pandawa 87 Bayar Munchen. Wih, ini dia Dream Coach Jakarta Banyuwangi. Kapan-kapan kita naik ini ya.
Wih, masuk lagi tuh Deportivo. Rame nih, ada 4 nih. Jam 8:04 ini kita akhirnya diberangkatkan dari rumah makan Raos Eco Gringsing untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya dan juga ke Banyuwangi. Jadi kita melakukan pemberhentian di rumah makan ini kurang lebih sekitar 45 menitan. Dan di depan sana sekarang masuk bis Hiba Putra tuh. Wih, sudah mulai rame nih di depan sana. Pokoknya di rumah makan Raos Eco Gringsing ini untuk angkatan malam ya, atau keberangkatan malam itu kemungkinan ramenya ya biasanya tuh sekitar jam 9 sampai dengan jam 10. Ya jam 11 malam lah itu rame-ramenya di sini. Dan di sana ada bis Siliwangi Antar Nusa tuh. Scania K410 IB. Keren. Sekarang jam setengah 1 malam, alhamdulillah ini kita akhirnya tiba juga di Surabaya. Ini aku turunnya di depan Ramayana Bungurasih karena bis ini nggak masuk ke dalam terminal Bungurasihnya. Dan Pandawa 87 Transformer melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Mungkin sampai Banyuwangi besok sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Itu masih lama banget, masih 10 jam lagi perjalanannya. Perjalanan yang menyenangkan bersama Pandawa 87 Transformer. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Jakarta sampai ke Surabaya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya gak ketinggalan perjalanan-perjalanan seru naik angkutan umum khususnya bis. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.